Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Baiklah, di sini kita berjumpa lagi di pelajaran manajemen keuangan, yang dimana kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang kredit. Nah, adapun kami dari kelompok 8 yaitu yang pertama ada Wardah Tuzara Simamora, yaitu saya sendiri. Yang kedua teman saya Ririn Wardiana, dan yang ketiga adalah Bakti Kurniawan. Nah, yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kredit. Nah, adapun kredit berasal dari kata credit yang artinya percaya atau to believe or to trust. Nah, maksud dari kredit di situ adalah di mana mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin. Nah, teman-teman, berbicara tentang pengertian kredit, ada beberapa definisi kredit menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bahwasanya kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Nah, selanjutnya teman-teman, pengertian menurut Anwar, bahwasanya kredit adalah pemberian prestasi atau jasa dan pihak yang satu atau pihak yang menerima kredit yang dimana prestasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati bersama, yaitu sebagai uang sebagai kontraprestasinya atau balasan jasanya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian kredit menurut Hasibunan, bahwasanya kredit yaitu pinjaman yang harus dibayar beserta bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga ada pengertian dari Kasmir, bahwasanya kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembelian atau melaksanakan pembayaran dalam waktu yang ditentukan. Nah, next, yang keenam ada dari Faisal Rival. Nah, jadi di sini kredit adalah penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang telah disepakati bersama. Nah, dan yang keenam adalah dari Mulyono, bahwasanya kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan menjanjikan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan pembayaran dalam waktu yang telah ditentukan, teman-teman. Nah, jadi itu dia penjelasan dari beberapa ahli. Nah, dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak lainnya atau pihak penerima kredit kepada pihak lainnya atau pihak penerima kredit dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu, disertai adanya imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah, itu dia teman-teman tentang penjelasan pengertian kredit. Nah, baiklah teman-teman, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur kredit. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, unsur-unsur kredit ada 5 macam, yaitu yang pertama kepercayaan. Nah, di mana kepercayaan ini adalah kepercayaan yang dimaksud kepercayaan dari bank kepada nasabah bahwa nasabah pasti akan mengembalikan kredit yang telah diberikan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh bank adalah ikhtihad baik dari nasabah, yaitu adanya kemauan untuk membayarnya. Nah,
Yang kedua adalah kesepakatan. Nah, jadi sebelum kredit ini ditentukan, bahwasanya perlu kita ketahui adanya kesepakatan bersama antara nasabah peminjam kredit tersebut kepada yang menerima kredit atau nasabah. Nah, jadi kemudian juga disepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar yang telah dibuat. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak juga pada saat persepakatan itu disetujui oleh bank dan akan dikucurkan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan yaitu kepada jangka waktu. Nah, jadi di sini unsur jangka waktu adalah maksudnya setiap kredit yang telah ditentukan pasti memiliki jangka waktu yang telah diberikan. Artinya, tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut akan berakhir atau lunas. Misalnya 1 tahun atau 3 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah unsur resiko atau degree of risk. Nah, jadi unsur resiko di sini di mana di masa depan kondisi penuh dengan ketidakpastian pastinya. Nah, jadi karenanya setiap kredit yang dibiayai pasti memiliki risiko tidak tertagih atau macet. Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, adapun yang disengaja artinya nasabah sengaja untuk tidak mau membayar kreditnya. Nah, adapun yang tidak disengaja yaitu sebaliknya. Adapun nasabah memang tidak bermaksud untuk mengembalikan kreditnya, hanya saja belum mampu memiliki kemampuan akibat misalnya kerugian yang diderita atau terkena bencana. Oleh karena itu, dalam hal ini pihak perbankan harus mempertimbangkan faktor risiko yang harus ditanggung jawabi apabila terjadi sesuatu, teman-teman. Nah, untuk menutupi risiko itu mungkin akan terjadi. Bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan nilainya yang lebih tinggi dari kredit yang akan diberikan, ataupun bank dapat juga dengan mengerjakan lewat asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian yang akan timbul. Nah, selanjutnya teman-teman, unsur terakhir yaitu balas jasa. Sudah pasti bank mengharapkan keuntungan atas setiap dana yang dikucurkan atau yang diberikan. Nah, keuntungan inilah yang disebut balas jasa. Bagi nasabah, balas jasa ini merupakan jasa atau imbalan yang mereka berikan atas dana yang telah diberikan kepada penerima kredit tersebut. Nah, jadi bagi perusahaan dagang biasanya balas jasa yang diterima berupa harga yang diberikan lebih tinggi dari harga normal, dan terkadang pembeli tidak memperoleh diskon ataupun seperti penjualan tunai. Nah, itu dia teman-teman unsur-unsur dari kredit. Nah, baiklah teman-teman, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip atau syarat kredit. Nah, jadi dalam mendapatkan kredit perlu proses-proses atau prosedur yang harus kita lewati untuk mendapatkan kredit yang ditentukan oleh bank terhadap nasabah. Nah, adapun ini yang dikenal dengan 6C. Yang pertama yaitu karakter atau kepribadian atau watak. Yang kedua adalah kapasiti atau kemampuan. Dan yang ketiga adalah kapital atau modal. Dan yang ketiga adalah jaminan atau collateral. Dan yang kelima adalah condition of economics atau kondisi ekonomi. Dan yang keenam adalah constraint atau batasan dan hambatan. Nah, walaupun terdapat prinsip-prinsip kredit yang kita kenal tadi, ada juga beberapa prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 4P, yaitu antara lain 1. Personality, itu adalah penilaian bank mengenai kepribadian peminjam. Dan yang kedua adalah purpose atau tujuan. Nah, jadi purpose ini adalah penilaian peminjam mencari dana mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit. Nah, yang ketiga adalah payment. Payment adalah
untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dan ditinjau waktu jumlahnya. Dan yang terakhir itu adalah prospek. Prospek adalah harapan usaha yang mana di masa akan datang dari calon debitur. Nah, itu dia teman-teman beberapa prinsip-prinsip kredit maupun syarat-syarat dari kredit. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Ririn Warliana. Kepada teman kami, Ririn Warliana, kami persilahkan. Baiklah, saya Ririn Warliana. Saya akan menjelaskan pemaparan materi kita mengenai kredit. Yakni saya akan membahas macam-macam kredit, analisis kredit, dan manfaat kredit. Yang pertama, kita bahas mengenai macam-macam kredit. Pada umumnya, kredit juga dianggap sebagai salah satu solusi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhannya. Mengingat semakin banyak peminat kredit yang berlaku di masyarakat, ada kalanya kita mengenal lebih jauh jenis-jenis kredit berdasarkan kegunaan dan jangka waktu pengambilannya. Yakni, yang pertama, kredit modal kerja, yaitu kredit yang satu ini hanya bisa dimanfaatkan sebagai modal kerja atau modal untuk membangun dan mengembangkan usaha. Yang kedua, yaitu kredit investasi, yang dimana kredit investasi ini juga bersifat produktif, di mana kredit ini dimanfaatkan sebagai bentuk investasi atau penanaman modal untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kredit konsumtif, yaitu kredit yang pada dasarnya digunakan untuk keperluan kebutuhan yang bersifat pribadi. Selanjutnya, yang keempat yaitu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek berdasarkan jangka waktu pengambilan. Yang pertama adalah kredit jangka pendek yang memiliki rata-rata kurang dari 1 tahun. Biasanya jangka pendek ini cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang dimana waktu kurang dari 1 tahun yang sudah terlihat keuntungannya. Selanjutnya, kredit jangka menengah, sedikit lebih lama. Dengan kredit jangka pendek, kredit jangka menengah ini membutuhkan waktu kurang dari 3 tahun untuk bisa melakukan pengambilan kredit. Selanjutnya, yang keenam, kredit jangka panjang, yaitu di mana kredit jangka panjang ini mencakup lama, yaitu bisa sampai 5 tahun bahkan lebih. Kredit jenis ini biasanya lebih cocok digunakan untuk kredit investasi pada pengembalian mesin-mesin atau alat-alat berat perusahaan. Selanjutnya, kita bahas mengenai analisis kredit. Analisis kredit adalah cara untuk menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Dengan perkataan lain, analisis kredit adalah penilaian kemampuan suatu perusahaan menghargai semua kewajiban keuangannya. Tujuan analisis kredit adalah untuk meneliti calon peminjam dan fasilitas pinjaman yang diajukan untuk menetapkan kadar resiko. Analisis kredit melibatkan beragam teknik analisis keuangan termasuk rasio dan analisis tren, serta pembentukan proyeksi dan analisis arus kas terperinci. Analisis kredit juga mencakup pemeriksaan terhadap jaminan dan sumber pembayaran lainnya, serta riwayat kredit dan kemampuan manajemen. Analisis berupaya memperkirakan peluang kegagalan calon peminjam atas utangnya dan juga derita kerugian jika terjadi gagal bayar.
Terdapat beberapa metode untuk menganalisis, yakni yang pertama, analisis kredit klasik. Biasanya, sebagian besar bank bergantung pada penilaian subjektif ketika mengukur resiko kredit dari peminjam korporat. Intinya, banker memanfaatkan informasi pada berbagai karakteristik peminjam seperti karakter reputasi, modal kemampuan atau daya angkat, kapasitas naik turunnya capaian, kondisi, tujuan pinjaman, dan jaminan atau anggunan. Selanjutnya, sistem penilaian kredit. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, sejumlah objektif atau tujuan sistem kuantitatif untuk penilaian kredit telah dikembangkan. Dalam sistem penilaian kredit berbasis akuntansi univariate atau satu variabel, analisis kredit membandingkan berbagai rasio akuntansi utama dari para calon peminjam dengan kecenderungan dan norma-norma kelompok atau industri di dalam variabel ini. Selanjutnya, kita bahas mengenai manfaat kredit. Kredit memiliki beberapa manfaat dalam berbagai sektor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, debitur. Manfaat kredit terhadap debitur yakni 1. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi. Kedua, kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani. Yang ketiga, memudahkan calon debitur untuk memilih bank dengan usahanya. Yang keempat, rahasia keuangan debitur terlindungi. Dan yang kelima, beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur. Yang kedua, yaitu pemerintahan. Manfaat kredit terhadap pemerintahan yakni sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum. Yang kedua, sebagai pengendalian kegiatan moneter. Yang ketiga, untuk menciptakan lapangan usaha. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan negara. Dan yang kelima, untuk menciptakan dan memperluas pasar. Yang ketiga, bank. Manfaat kredit terhadap bank yakni pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Yang kedua, membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Yang ketiga, memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur. Yang keempat, dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat. Yang keempat, yaitu untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan. Selanjutnya, yang keempat, yakni masyarakat. Manfaat kredit terhadap masyarakat yaitu yang pertama, dapat mendorong perubahan dan memperluas perekonomian. Yang kedua, mampu memengaruhi tingkat pengangguran. Yang ketiga, memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Dan yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dalam materi kami yang berjudul kredit. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.